Shalom, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita masih belum beranjak, belum berpindah dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Kita masih berada di sana, saudara. Saya akan membacakan buat saudara kembali Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudaraku, kita akan membaca juga dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, saudara. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara apa itu fitnah, apa itu speak again, apa itu kata-kata yang melawan, dan bagaimana bentuk-bentuknya. Dari situ kita bisa melihat, saudaraku, apakah kerohanian saya dan saudara ini bertumbuh di dalam Tuhan. Ataukah dengan itu semua, apakah kita ini bisa dipakai oleh Tuhan atau tidak? Ataukah bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan atau tidak? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti itu bisa menjadi barometer. Sampai di mana level kerohanian saya dan saudara. Kemudian saudaraku, apa yang menjadi bahaya dari fitnah ini? Apa yang menjadi bahaya? Sehingga kita harus meninggalkan itu semua. Harus menjauhi itu semua. Yang pertama, saudaraku, kita akan mencela dan menghakimi hukum. Yang dimaksud hukum di sini adalah hukum kasih. Yang dimaksud adalah hukum kasih. Kita sudah membaca dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 tadi. Ayat ini mengutip dari kitab Imamat pasal yang ke-19. Yakobus mengutip Imamat pasal yang ke-19. Kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku, ketika kita sedang memfitnah, seketika kita sedang ngomongin orang lain, apa yang tidak benar dengan orang itu, kesana kemari, saudaraku, itu artinya kita tidak sedang mengasihi sesama. Itu artinya juga kita sedang melanggar hukum Tuhan, hukum kasih sesama yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Itu artinya juga kita sedang mencela, kita sedang menghakimi hukum Tuhan itu. Artinya juga kita sedang tidak percaya lagi, kita sudah mengesampingkan apa yang namanya hukum Tuhan, hukum kasih sesama manusia. Kita nggak perlu lagi itu. Kita buang itu. Itulah yang namanya kita mencela, kita menghakimi hukum itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mari, jangan sampai kita lakukan hal yang seperti ini. Bukankah kita juga perlu dikasihi oleh orang lain? Kita pun juga mengasihi orang lain. Seharusnya demikian. Bahaya yang kedua, saudaraku. Kita ini menggantikan posisinya Tuhan. Saudara bisa membaca dari ayat yang ke-11 bagian akhir bagian C hingga ayat yang ke-12. Siapa saya dan saudara ini? Sehingga mampu menggantikan posisinya Tuhan. Maksudnya apa? Saat saya dan saudara memfitnah ngomongin orang lain,
besar kemungkinan saya dan saudara ini menghancurkan orang itu. Menghancurkan seolah-olah kita ini berkuasa atas orang itu. Berkuasa yang menentukan nasib seseorang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, memangnya saya dan saudara ini Tuhan yang berkuasa menentukan nasib seseorang dengan cara memfitnah itu. Itu yang namanya kita membunuh. Bukan hanya secara fisik, secara karakter pun kita sudah membunuh. Bukankah Tuhan yang berkuasa atas itu semua? Hidup matinya seseorang, perjalanan hidup seseorang, Tuhan yang menentukan. Bukan saya dan saudara yang menggantikan itu dengan cara memfitnah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menggantikan posisinya Tuhan dengan cara memfitnah. Membunuh karakter orang, menghancurkan orang. Sampai di situ perjalanan hidup orang itu. Menghakimi orang itu. Menggantikan posisinya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa untuk semuanya itu. Itu haknya Tuhan, bukan hak saya dan saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang terakhir menjadi kesimpulan buat saya dan saudara. Kembali kepada Yakobus, pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kasihilah sesamamu. Yang kedua, menjadi solusi buat saya dan saudara. Dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga 17. Jangan sampai ada iri atau mementingkan diri sendiri. Sehingga kita memfitnah orang lain. Atau sebaliknya, dengan membuat fitnah orang lain, kita punya maksud akan terlaksana. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hati-hati untuk perkara yang ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Mari lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.